lagi saya menyapa kepada pencinta otomotif dan auto detailing Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Saya ingin berbagi pengalaman. Di pagi tadi saya mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan satu kasus di mana ada sebuah kendaraan Eropa yang kacanya terbakar. Yang saya maksud adalah terbakar dikarenakan chemical, sehingga permukaan kaca mobil Eropa tersebut menjadi seperti berasap, seperti berawan, dan itu sudah hampir menutupi seluruh permukaan kaca depan. Yang menjadi masalah, apakah lapisan putih itu, dan apakah lapisan awan itu disebabkan karena apa? Masalah di kaca tidak seluruhnya mampu diselesaikan dengan mudah. Segala sesuatu yang mudah harus dibayar dengan konsekuensi yang tidak murah. Yang menyebabkan kaca mobil Eropa hydrofluoric acid. Seberapa bahayakah penggunaan hydrofluoric acid atau HF ini di dunia detailing? Saya akan meminta kepada rekan-rekan untuk bisa men-share pengalaman penggunaan hydrofluoric acid atau HF ini. Silakan berkomentar di kolom yang telah disediakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat malam kepada Bapak Albert dari Bali. Penggunaan hydrofluoric acid sebetulnya tidak terlalu diharamkan di dalam dunia detailing, dikarenakan memang diakui bahwa penggunaan hydrofluoric cleaning. Tetapi dengan kemudahan ini, banyak sekali detailer yang menganggap bahwa hydrofluoric acid ini sebagai all-purpose cleaner. Itulah yang menyebabkan banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan hydrofluoric ini dikarenakan pengetahuan yang sangat minim. Keberhasilan di satu bidang belum tentu membuahkan hasil yang sama di panel yang lain atau di bidang yang lain. Ada beberapa bagian komponen dari kendaraan yang betul-betul tidak boleh terkena hydrofluoric acid. Hydrofluoric acid ini sangat korosif, walaupun sudah kita dilute dengan air, bahkan kita tambahkan dengan sabun. Korosif yang dimaksud bisa timbul secara instan maupun timbul setelahnya. Yang paling mudah adalah
hydrofluoric acid tidak boleh digunakan di bidang metal. Hydrofluoric acid tidak boleh digunakan di bidang kaca. Gunakanlah jenis chemical yang proper untuk membersihkan kaca. Gunakanlah obat-obatan yang semestinya untuk membersihkan bahan-bahan dari metal. Sebagai contoh, Anda mau membersihkan velg menggunakan hydrofluoric dengan dilusi 1:10, sepertinya atau tampaknya aman, terutama di dalam lubang-lubang baut roda. Yang paling sering adalah detailer malas membuka baut, kemudian mereka melakukan proses pembersihan dengan kuas kecil dengan cara memasukkan kuas itu ke dalam lubang-lubang baut dan dibersihkan dengan HF. Pada saat kendaraan tersebut masih baru, baut-baut itu masih belum pernah dibuka, mungkin tidak terjadi masalah. Masalah yang tampak yang paling jelas adalah timbulnya lapisan putih di baut ban atau di baut roda. Jadi besar harapan detailer bekerja lebih detail, bekerja dengan lebih baik tanpa menggunakan hydrofluoric acid. Ya, selamat malam Bapak Albert. Barangkali ada masukan yang mau disampaikan, silakan. Mari dengan adanya live streaming ini kita dapat berbagi informasi, kita dapat berbagi pengalaman. Mari kita share sama-sama agar semua orang bisa mengerti. Saya lanjutkan. Apa yang terjadi dengan kaca yang sudah terkena asid? Untuk kaca spion itu sudah tidak ada solusi lain selain ganti. Untuk kaca depan atau kaca samping, walaupun bisa diselesaikan dengan cerium oxide, tetapi hasilnya tidak mungkin sempurna. Yang ada adalah tambahan kerusakan yang tidak tampak, dikarenakan kaca bergelombang diakibatkan pemolesan. Yang paling sering menjadi kendala di dalam penggunaan HF adalah pada saat proses pembersihan, baret wiper tidak pernah terlihat. Dengan menggunakan HF atau hydrofluoric acid, proses pembersihan kaca yang mana awalnya kaca tersebut tertutup dengan lapisan alkali tersebut terangkat oleh penggunaan HF sehingga baret wiper sangat jelas terlihat. Inilah yang sering diributkan antara pemilik kendaraan dengan pemilik workshop
karena pemilik kendaraan merasa bahwa sebelum dikerjakan tidak tampak baret wiper. Jadi workshop ingin kerja cepat, pada akhirnya workshop terbebani untuk menghilangkan baret yang ditimbulkan oleh wiper. Masalah lain adalah apabila kaca itu dikerjakan bukan menimbulkan hasil yang positif. Biasanya kaca yang dibersihkan melalui proses pemolesan dengan tujuan menghilangkan baret kaca, dampak selanjutnya lebih buruk daripada sebelum dibersihkan, terutama untuk kendaraan Eropa. Dikarenakan otomatis lapisan pelindung luar akan terkikis, sehingga apabila Anda lihat dari dalam, kaca Anda menjadi silau dan memantulkan barang-barang yang ada di dalam kendaraan terhadap kaca depan. Saya mau menanggapi satu statement dari Bapak Albert bahwa hydrofluoric acid masih boleh digunakan sebagai opsi terakhir untuk menyelesaikan kasus-kasus berat. Kebetulan Bapak Albert tidak menyebutkan kasus berat yang seperti apa, tetapi yang paling penting adalah menggunakan hydrofluoric acid haruslah bijaksana. Anda harus tahu benar bagaimana cara menggunakan, cara mendilusi, dan cara untuk membuat kadar asid yang telah digunakan atau yang telah menempel di bodi itu untuk bisa dinetralisir. Karena jika Anda tidak membersihkan dengan benar, kadar asid atau asam akan terus bereaksi sampai dengan dia tidak mampu lagi atau sampai dia menjadi netral. Sebagai contoh, apabila Anda mengoles sebuah gelas bagian dalam dengan hydrofluoric acid, kemudian Anda cuci gelas tersebut, air apapun yang Anda minum dari gelas yang telah terkena asid, rasanya menjadi asam. Itu boleh Anda buktikan sendiri. Banyak juga orang yang membersihkan kotoran kerak di kamar mandi menggunakan hydrofluoric acid, dan hasilnya sangat luar biasa bersih seperti baru. Kenapa bersih? Karena lapisan pelindung dari permukaan yang dibersihkan semuanya terangkat sampai tidak ada pelindungnya lagi. Setelah itu, kamar mandi menjadi lebih cepat kotor dan lebih sulit
untuk dibersihkan. Ada sedikit tips untuk menghilangkan kerak yang Bapak Albert sampaikan tadi sebagai opsi terakhir dengan meminimalisasi resiko yang ditimbulkan. Sebetulnya banyak opsi kenapa kita masih harus menggunakan acid. Untuk menghilangkan kerak, kita masih bisa menggunakan steamer. Walaupun steamer yang harus kita gunakan adalah heavy duty steamer yang harganya tidak murah. Kembali saya mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Albert, bahwa apa yang dikatakan betul bahwa penggunaan hydrofluoric acid itu sangat berkaitan dengan warna. Harap berhati-hati dalam menggunakan hydrofluoric acid untuk kendaraan berwarna tisu. Apa itu kendaraan berwarna tisu? Kendaraan hijau muda, biru muda, orange, abu-abu, itu warna-warna yang sangat rentan terhadap hydrofluoric acid. Warna merah jika terkena hydrofluoric dan sampai dengan masuk ke bawah vernis, maka warna merah tadi akan berubah menjadi hitam. Warna biru muda akan berubah menjadi biru tua. Warna biru tua akan berubah menjadi hitam. Warna silver akan berubah menjadi putih, dan itu adalah kerusakan yang permanen. Jadi, para penjual hydrofluoric selalu menuliskan di dalam kemasan bahwa ini adalah obat pembersih kaca, obat pembersih jamur kaca. Sampai mereka berani mempraktekkan bahwa setelah dibersihkan dengan obat jamur kaca ini, kaca menjadi bersih kembali. Tetapi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana efek samping setelah dibersihkan. Oleh karena itu, bagi pemula atau masyarakat awam, pemilik kendaraan, agar berhati-hati dalam membeli obat pembersih kaca, karena sudah sangat sekali sering kerusakan ditimbulkan akibat penggunaan obat-obatan ini, terutama di kendaraan Eropa. Sampai sini, jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya saya akan menyapa kepada Ivan Kurniawan juga dari Bali, Michael Brown, Nick Robson, Tan Tujin, selamat malam, selamat bergabung. Topik kita pada malam hari ini adalah membahas perihal hydrofluoric acid atau HF.
Kita tidak akan membahas masalah HF ini secara teknik karena pemirsa yang bergabung tidak semuanya dari kawan-kawan detailer atau kawan-kawan yang memang suka melakukan aktivitas detailing di rumah. Karena kan kalau misalkan saya terlalu dalam membahas HF, malah pada akhirnya mereka akan mencoba. Hydrofluoric acid ini bisa menjadi kawan dan bisa menjadi lawan. Terutama apabila cairan hydrofluoric ini terkena tangan. Oleh karena itu, di dalam menggunakan hydrofluoric acid diwajibkan untuk menggunakan alat-alat keselamatan kerja seperti sarung tangan dan kacamata. Bagaimana apabila cairan hydrofluoric ini terkena kulit? Sebetulnya pada saat terkena, kulit terasa seperti digigit serangga. Ada timbul rasa panas, ada timbul rasa gatal. Itu semua bergantung dari sensitivitas kulit Anda. Namun pada saat Anda tidak menyadari itu, asid akan masuk ke pembuluh darah Anda dan dari situlah Anda baru merasakan sakit. Apabila Anda terkena asid, segeralah cuci tangan Anda dengan sabun, kemudian langsung berkonsultasi ke dokter. Karena rasa sakit yang ditimbulkan dari terkena cairan ini, itu saya tidak bisa jelaskan dan Anda jangan harap ingin mencoba. Karena sakit sekali. Yang menjadi masalah, ada banyak sekali operator auto detailing yang sangat sering terkena asid. Mudah-mudahan ke depan tolong utamakan keselamatan kerja. Jangan sampai percikan daripada hydrofluoric acid ini terkena organ vital Anda seperti mata. Jangan juga cairan hydrofluoric ini sampai terhirup dikarenakan Anda akan merasakan panas sekali di daerah paru-paru Anda. Dan saya yakin itu sangat merusak. Selamat bergabung, saya menyapa kepada Bapak Riko Tanur. Yang kedua, saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Calvin. Oke, kita kembali ke topik yang sedang kita bahas seputar hydrofluoric acid. Banyak sekali kendala yang dialami workshop pada saat dia harus membersihkan kerak di bawah permukaan list kaca berbahan logam.
Karena pada umumnya lis kaca berbahan logam ini adalah logam aluminium atau krom. Sedangkan dua logam ini sangat rentan terhadap cairan asid. Terkadang tidak terkena cairan pun, mereka hanya terkena hawa asid, itu pun sudah menimbulkan bercak yang hampir permanen. Ada baik sebelum Anda membersihkan kerak di bawah lis kaca, lakukanlah proses memberikan pasta wax. Ya, saya ulang, berikan pasta wax untuk melindungi permukaan aluminium atau krom tadi sebelum Anda membersihkan kerak di bawahnya. Yang kedua, ada juga beberapa workshop yang melakukan proses masking sebelum melakukan pekerjaan cleaning. Seluruh bagian kendaraan dimasking dengan tujuan yang betul baik, tetapi menimbulkan masalah pada saat menggunakan HF. Karena kerusakan kendaraan pada saat lis kaca dimasking kemudian Anda bersihkan menggunakan HF itu sudah pasti permanen karena Anda tidak melihat kerusakannya secara langsung. Anda baru menyadari kerusakan lis kaca tersebut setelah masking dibuka. Jadi terkadang prosedur penutupan beberapa bagian part kendaraan menggunakan masking tape adalah plus dan minus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah wax atau pas wax tersebut tahan terhadap asid? Jawabannya adalah tidak. Tetapi paling tidak Anda dengan adanya wax tadi, hawa dari asid tersebut mampu ditahan oleh wax. Yang Anda harus lakukan adalah senantiasa memantau kondisi logam tersebut, aluminium tersebut, atau krom tersebut. Apabila sudah tampak seperti awan tipis, Anda harus berhenti, Anda harus membilas, dan Anda harus membersihkan permukaan krom tersebut dan melakukan pelapisan ulang. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kita kembali. Saya memberikan tips lain untuk para pengguna hydrofluoric acid. Pada saat Anda menggunakan hydrofluoric acid, gunakanlah seperlunya. Buatlah seperlunya. Jangan sampai setelah Anda selesai bekerja, Anda meninggalkan sisa hydrofluoric acid tadi untuk dikerjakan mobil selanjutnya besok.
Saran saya, setelah digunakan, obat tersebut harus dibuang, kemudian wadahnya dicuci bersih, jangan sampai tumpah ke lantai karena itu menyebabkan kerusakan permanen. Ya, saya ulangi, HF apabila tumpah ke lantai, dia akan menyebabkan kerusakan permanen. Dan apabila Anda adalah pehobi kendaraan, biasa melakukan proses maintenance sendiri, jangan pernah simpan HF di dalam rumah. Karena cairan HF ini atau hydrofluoric ini sangat bening seperti air biasa, sehingga sangat rentan bahwa chemical tersebut adalah dianggap air, bukan chemical. Beri tanda khusus, beri tempat penyimpanan khusus agar tidak terjangkau oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dengan chemical ini. Karena sudah sangat banyak kejadian atau bahkan hampir semua workshop mengalami kerusakan lantai diakibatkan penggunaan HF. Sangat disarankan untuk workshop-workshop yang baru untuk memisahkan antara ruang cleaning dan ruang pemolesan. Dikarenakan jika Anda menggabungkan ruang cleaning dan ruang pemolesan, saya sudah bisa pastikan bahwa ruangan kerja Anda sangat kotor dan banyak sekali kerusakan permanen di lantai, dan itu sangat-sangat mengganggu. Jika tidak ada pertanyaan, 30 menit pertemuan kita sudah habis. Jika masih ada pertanyaan lain, Anda bisa menanyakan langsung di IG Orlando Detail, direct message, silakan. Kita akan membahas besok tepat pukul 8 malam. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya Orlando Detail, salam auto detailing.